Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darussalam, sahabat-sahabat Darussalam dimanapun Anda berada, salam rahayu, salam sehat, salam swastiastu, salam doa, salam kebajikan. Dan pasti hari ini semoga kita pasti diberikan kesehatan dan jasmani rohani kita, diberi kesehatan selalu dan dilancarkan dalam segala urusan. Apapun bentuk usaha itu diberikan kelancaran dan kesuksesan selalu. Amin, amin ya rabbal. Sahabat-sahabat Darussalam, ini kalau saya di kawasan seperti biasa ya, di depan halaman Masjid Darussalam, dan kita lihat langsung aja, kita lihat apa yang terjadi di sini. Dan mungkin ini ada tamu yang dukaan ya, sholat duha atau sekedar mampir ya, mau kencing atau mau mandi. Kayak ada tamu ini, ada tamu yang cukup ya musafir kan. Ini teman-teman, ini tadi dari apa, jalan raya ya, pakai sepeda ini kayak gini. Dan ini perbekalan yang kayaknya jarak jauh ini, ketemu dengan sepeda goes Polnik, pakai topi ya bapak ini. Tadi saya bertemu di jalan. Ya oke, ntar kita langsung beliaunya ke kamar mandi, mungkin mau cuci muka atau kencing ya. Ntar kita wawancara ya, atau kita ngobrol-ngobrol tentang kemusafiran beliaunya. Jadi bapaknya ini gini ya, mungkin dalam arti kata jalan yang ditempuh itu orang macam-macam, yang terkadang itu ya normal, dan terkadang ada sebuah mengikuti kata hati ya, bahwa saya menempuh jalur musafir itu orang-orang yang terpilih juga, dan orang-orang yang sedang sila itu memberontak dalam ketentuan yang dicatat oleh yang maha mencatat dari Lauhul Mahfuz ya. Itu biasanya berontak, dan itu jarang-jarang yang musafir itu orang itu menempuh jalur sepi, jalur senyap ya. Bahasanya bapak ini dari mana? Dari Kudus, Purwodadi, dari ke Purwodadi, Kudus, terus Pati Rembang, Tuban. Dan alasannya kenapa dia itu memilih jalur hening, dia mengikuti jalur hening dan menjauhi hiruk pikuk keramaian kehidupan dunia, kehidupan keramaian manusia ya. Sebab manusia yang notabene manusia itu, apa yang dicari itu kadang-kadang ya berlomba-lomba untuk bersaing mengikuti egonya ya. Dan ego itu termasuk nafsu di dalam hatinya untuk selalu dia itu menuruti keinginannya, daripada dia itu menjalankan sebuah kepentingan perintah wajib apa tujuan hidup manusia tersebut. Dan saya di sini bukan berkata kayak kiai atau cuma ini saya mengikuti alur dari bapak yang menjalankan sebuah perjalanan ya, dari Solo ke Purwodadi, ke Kudus, dan sampai untuk di Trowol Mojokerto ini dengan menempuh kendaraan itu memakai sepeda goes ya, bukan jalan kaki. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin belajar tentang kehidupan ini jangan ditiru, dan ini adalah sebuah makom yang sendiri-sendiri dijalani dan tidak bisa ditiru itu kalau tidak ditentukan sama yang di atas. Oke Bapak, saya di sini ngapunten. Dengan Solo niku berarti termasuk Jawa, yang termasuk dalam jalur gerbang Kertasuro kan? Bukan Pak. Mana? Mataram. Jalur Mataram lah jenengan.
kerajaan Solo. Mboten Kasepuhan, mboten. Keraton Mataram Islam. Berarti Mataram Islam Pajang. Nggih, Terus sudahnya Pajang. berarti Panembahan, sambung Panembahan. Urutannya begitu. Yang ada di kota gede itu. Oh, ya itu terus hancur. Itu jadi Keraton Mataram itu kan keraton kesultanan. Terus berubah menjadi Keraton Kasultanan, Keraton Mataram Islam. Ya itu terus akhirnya Panembahan Senopati itu. Ya itu kan pendirinya. Tapi yang sebelumnya siapa? Ya itu Joko Tingkir. Loh lah iya, Sultan Hadiwijaya itu. Ya, Sultan sebelum Mataram, ya kan? Pajang. Yo, iya, sebelum Mataram itu Kanjeng Sinuwun Raden Patah yang mendirikan Demak Bintoro dari Mojopahit. Beliau itu putra dari Raden Wijaya Kacal. Dia itu putranya Raja Majapahit yang dimana Majapahit itu pada waktu itu dilanda krisis ya, dilanda stabilitas politik yang cukup ruwet gitu. Akhirnya Raden Patah itu lari ke Demak. Itu cerita yang saya loh Mbak. Cerita yang saya petik ya, saya pelajari. Akhirnya Raden Patah itu lari ke Demak dan mendirikan kerajaan ya. Akhirnya Raden Patah itu menyerang Majapahit lewat utusan Mbah Sunan Ngudung ya kan. Mbah Sunan Ngudung itu terus dibunuh, meninggal ya, terbunuh di Majapahit. Akhirnya Mbah Sunan Kudus itu tidak menuntut. Mbah Sunan Kudus kan putranya Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus menuntut untuk bahwasanya anaknya Mbah Sunan Ngudung meninggal itu dipikir ya sudah sekitar beres saja, nggak ada apa-apa. Akhirnya sebagian Majapahit yang diislamkan itu ikut ke Demak. Akhirnya berdirilah kerajaan Demak itu. Nah, pas kerajaan Demak berdiri, akhirnya berdirilah kerajaan Mataram nggak salah. Enggak, Pajang dulu. Pajang ya, oh ya Pajang, ya Pusara Pajang. Itu sampai Trenggono, Sultan Trenggono. Ya. Sampai Raja ketiga Demak itu baru ada perkelahian sampai senjata tombak Kiai Pleret itu. Ya, jadi dari dulu itu politik intrik itu udah ada ya kan, perebutan kekuasaan sampai sekarang juga kan. Ya, jadi yang namanya nafsu yang ingin menguasai itu pasti terus ada ya di semua zaman. Ada juga yang berkecualian yang memilih menjadi orang suci, seperti Pangeran Benowo. Ya, Pangeran Benowo itu yang makamnya di Benowo, Gresik. Bukan, Mbak. Bukan. Bukan, salah itu. Salah, di mana? Pokoknya makamnya belum jelas lah. Pangeran Benowo. Ada lagi Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu juga enggak ada. Ratu Kalinyamat itu yang membunuh siapa itu? Yang membunuh suaminya, membunuh suami Ratu Kalinyamat itu siapa ya? Itu yang termasuk itulah jajaran Kesultanan Pajang ya, termasuk yang makamnya di Jepara itu. Itu orang perempuan tapi yang cukup luar biasa. Laku topo juga dia. Ya, dia melakukan spiritual. Pelaku spiritual, dia itu melakukan pertapaan dia mencari kesenyapan juga. Dia itu lari dari dunia apa? Gak nyeleneh dia, toponya telanjang dia. Perempuan dia. Kadang dia bercakap sama Joko Tingkir tentang strategi melawan raja Demak. Trenggono dan ini kan diskusi bagaimana caranya gitu. Jadi sungkan juga membuat satu kalimatnya telanjang. Jadi ringkas ceritanya itu Bapak ini adalah memegang sebuah sejarah juga. Dia itu pemerhati atau dia itu mempelajari ya. Atau wawasannya paham tentang sejarah Islam ya sebelum Kesultanan Mataram itu Sultan Pajang yang di bawah pimpinan Sultan Trenggono itu, dan akhirnya berdirilah Kesultanan Mataram ya, Mataram kuno itu karena dia minta jasa Ki Ageng Pamanan ya, Ki Ageng Pamanan kan Trenggono siapa itu
siapa raja, waduh, jagoan, pangeran dari Demak yang terkenal. Siapa? Wah, yang kakak Buana Perkasa yang tak kebal senjata itu apa namanya? Yang itu yang punya kuda itu. Oh, bukan. Islam. Kalau Demak itu Islam. Kalau apa ya, lupa ya namanya. Jagoan Demak. Pendekar ya? Iya. Pendekar pilih tanding itu. Iya itu. Wah, semua takut sama dia. Tapi itu kok Panembahan Senopati bersedia melawan pembunuh Satria itu, asal boleh Babat Talas di Jogja mendirikan kerajaan Mataram. Iya. Padahal pajaknya kan di Solo. Iya. Ya, jadi dia Babat Talas Untuk mendirikan sebuah kerajaan ya. Mataram, Kesultanan Mataram itu. Iya. Asal mulanya gitu, cikal bakalnya gitu ya. Iya. Itu Babat Talas di Jogja. Ya itu Karanggede kota gede. Iya, di kota gede itu. Jadi Sultan Ki Ageng Pamanahan itu termasuk raja ya. Bukan, dia itu keturunan Majapahit ya. Darah sini ya. Penasihat lah, penasihat. Berarti masih darah dari Majapahit. Ya dari Majapahit. Dia termasuk dekat sama Joko Tingkir juga. Ya, sambung ke Mbak Joko Tingkir itu. Iya, sambung lah. Mungkin sepupu atau apa sedulur lah. Jadi gitu ceritanya untuk teman-teman semuanya. Ini sebuah wawasan juga. Tapi minta maaf agak lupa ya tentang penyebutan siapa tadi yang raja yang termasuk bisa mendirikan kerajaan yang mulai dia meminta untuk kepada Sultan siapa yang Trenggono ya. Itu untuk Babat Talas di. Oh bukan, dia minta bantuan ke Joko Tingkir, Joko Tingkir, masih repot ya? Iya, untuk mengalahkan Demak. Demak. Jadi upahnya saya boleh membuka kerajaan di kerajaan Mataram di Jogja. Alas di Jogja, Alas Mentau. Alas Mentau sudah. Alas Mentau itu. Iya. Alas Mentau. Iya, Mentau itu. Ada kesatria lagi namanya Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir ya. Oke, untuk Bapak saya berikan kopi ya dulu ya. Santai.
Beliau tidur kan. Iya, saya nggak enak ya sukan ya, nggak enak dengan giliran dia itu capek. Biarkan istirahat dulu ya. Dan ini adalah kendaraan beliau bapaknya dia. Saya lupa tidak menanyakan namanya siapa tadi. Pakai sepeda Koesponik ya, ini tahun berapa ya? Oke teman-teman, sahabat-sahabat Darussalam, itu aja untuk kali ini saya membuat video ya, mereview tentang perjalanan bapak tadi ya, seorang musafir dari Solo ke Purwodadi ke Kudus ya, terus perjalanan ke Jawa Timur dan tujuan yang dituju lagi nggak tahu kemana lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan terus dukung channel kami ya, subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya mendapatkan info video-video terbaru dari channel kami. Akhir kata, jaga diri baik-baik dan jangan lupa untuk berusaha dan berdoa, semoga apa yang kita harapkan tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beranjak geser ke lanjutan perjalanan. Namanya Bapak Siddiq Pramono, asli dari Solo. Dia singgah ke sini ngopi, minum, dan tidak mau untuk lama-lama di sini. Dia pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Bapak Siddiq Pramono, asli dari Solo. Dan dia sudah berpuluhan tahun menjalankan jalur senyap musafiran. Siap, monggo. Oke teman-teman, semoga pejabat Darussalam yang berada. Itu aja pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.